buat saya teh ya, kalau misalkan customer itu yang puas gitu ya dengan pelayanan kita, itulah yang namanya lega dalam hati pokoknya lah. Tapi ini ya ada cerita, salah satu hari gitu ya dengan saya lagi bener-bener gak enak sama customer gitu ya, ada trouble sedikit. Ya pokoknya saya waktu itu nggak enak banget sama customer itulah. Bener nggak ya? Ini udah di gangnya ya. Pasti bener ini teh sudah gangnya. Aduh, Mbak. Mbak Jelita kan? Iya, Mas. Nggak usah nubruk-nubruk juga tuh, Mbak. Nanti juga saya tungguin. Gimana? Aduh. Sakit. Gimana? Maaf, Mas. Kira-kira ya. Gede banget orangnya. Aduh. Hati-hati, aduh. Gimana sih, Mas? Maaf ya Allah. Tadi saya teh hampir nabrak. Maaf ya, Mbak ya. Mbak nggak kenapa-napa kan? Nggak ada yang sakit kan? Ada, Mas, di sini, Mas. Korban PHP. Halo, Mbak. Mbak teh malah bercanda. Saya teh lagi serius nanya. Gimana tuh? Mbak, ini kayaknya, bebannya ini terlalu ini. Udah Mbak, nyari ojek lain aja ya. Oh, Mas nggak mau nganterin saya karena badan saya gede ini. Bukan begitu Mbak, bukan karena badan Mbak yang gede, bukan. Tuh lihat, motor saya teh kecil begini. Tuh lihat tuh, bannya juga kecil, tipis ya, mudah kempes. Nggak kayak motor-motor yang lain tuh ya, yang gede, yang red plus gitulah gitu ya. Aduh gimana tuh, udah cari yang lain aja ya. Sama aja, Mas, lama nunggunya, telat juga. Udah gini aja tuh ya, Mbaknya nggak usah bayar. Tapi saya batalin di sini aja ya. Mas, mana dari saya di sini, aku laporin ke kantor. Oh jangan. Jangan. Aduh, iya. Tapi saya pelan-pelan aja ya jalannya ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, ya udah. Saya tuh nggak pernah nolak orderan. Mau hujan badai bagaimanapun saya ambil, ya. Nggak pernah saya tuh nolak orderan begitu. Nah, tapi saya teh ya satu ini mikirin keselamatan customer. Tapi apa? Tapi motor saya nggak bisa ngimbangin dia. Jangan ngebut-ngebut, Mbak. Mas, nggak pakai peluk-peluk ya. Oh, maaf, Mbak. Tapi nggak apa-apa kalau abangnya mau halalin. Apa halalin? Waduh. Kayaknya motornya mogok, Mbak. Aduh.
sebentar ya. Ya namanya teh ya motor capek, ya begitulah capek di jalan. Ya kalau ngebut ya begitulah. Aduh, nggak bisa mbak. Ini apanya tuh akinya bukan, apanya bukan. Mungkin mbak ya namanya motor ya. Aduh udah capek mungkin harusnya ke bengkel. Mungkin ya udah harusnya ini mah ke bengkel. Aduh nggak bisa mbak. Gini aja tuh ya, mbaknya nyari ojol yang lain ya. Nanti mungkin banyak bisa dianterin sampai tujuan ya. Udah, tapi saya nggak bisa nganterin ya. Udah aja ya, ya. Alah. Si mbaknya malah ngikutin saya. Mbak, nggak usah ngikutin saya tuh mbak. Kan saya mau ke bengkel. Kenapa mbak ngikutin saya? Saya nggak jadi ke kampus mas, telat. Motor mas kan rusak gara-gara saya. Oh, nggak juga mbak. Motor saya aja tuh yang harusnya masuk bengkel ya. Udah aja ya, nggak usah ngikutin saya. Mas kan orang baik. Oh, Udah aku temenin aja nggak apa-apa. baik apanya tuh mbak? Biasa aja saya mah. Kan dari awal saya baik, mas nggak nyalahin saya bawa motornya. Maksudnya ngeledekin mbak gitu? Ya, buat apa ngeledekin mbak? Mungkin itu mah ada orang yang iri kalau ngeledekin mbak. Ya kan biasanya kalau saya pesen ojol banyak yang ngebully mas. Gak usah mbak, gak boleh begitu. Nih dengerin saya mbak ya. Tuhan itu maha sempurna mbak. Menciptakan semua makhluk hidup itu dengan sempurna. Begitu dengerin mbak. Aduh saya jadi... pokoknya udah ya. Nggak usah ikutin saya aja. Tapi kalau emang mbak mau dorong ya nggak apa-apa. Tapi janganlah, kasihan udah ya. Udah ya. Aduh. Mbak. Pelan-pelan atau mbak? Pelan-pelan dorongnya. Ya, pelan-pelan aja ya. Aduh, iya saya juga minta maaf nih ya. Mas, makasih ya udah nganterin saya. Kebalik atuh mbak, seharusnya saya tuh yang bilang terima kasih. Mbak yang dorong, mbak yang bawa motor. Oh iya, saya lupa. Nih mas, ongkosnya. Kebanyakan mbak. Gak apa-apa, ambil aja. Kan buat ganti ongkos yang bengkel tadi. Serius? Udah, ambil aja. Serius? Iya, ambil aja. Kalau gitu terima kasih ya mbak ya. Ya, Makasih mas, banyak ya. jangan kapok ya. Bawa penumpangnya dikit-dikit. Nggak apa-apa mbak, mau mbak 3 digit, mau 3G, mau 4G, mau mana pun lah. Ya, pokoknya jalan ya. Buat saya teh ya, mbak itu bukan hanya lebih di digitnya aja, tapi mbaknya itu lebih banyak baiknya. Sebuah video merekam seorang driver ojol ikut mengantri untuk dapat bersalaman dengan pengantin di pelaminan.
Bukan karena driver ojol ini mengenal pasangan pengantin tersebut, tetapi karena driver ojol ini mendapat tugas menggantikan teman atau kenalan pengantin dan harus memberikan bingkisan kepada pasangan yang baru saja menikah itu. Sampai-sampai pengantin prianya bingung loh. Tapi setelah driver ojol mengatakan bahwa ia dipesan untuk mengantarkan paket dari customernya, barulah pengantin pria ini tersenyum. Jangan lupa untuk mencicipi hidangan makanan dulu ya, abang ojolku. Sebuah kemesraan yang dibagikan oleh pasangan yang tak lagi muda. Seolah tak mau kalah dengan yang muda, meski sang bapak driver ojol masih sempat mengajak kencan berdua dengan sang istri. Bahkan mereka melakukan permainan roulette, mengundi makanan apa yang akan mereka pesan untuk date kali ini. Dan terpilihlah mie ayam sebagai menu jajan hari ini. Kemesraan ini jelas membuat netizen banyak mendoakan agar pasangan ini tetap mesra dan langgeng. Sebenarnya sih saya udah nggak mau narik. Habis nganterin pesanan, tapi ngeliat mbak itu mukanya panik, saya jadi pengen ngerasa bantu deh. Aduh, mana sih ujungnya nggak dapet-dapet. Aduh, gimana nih obatnya buat bapak? Gimana ya? Aduh, kok nggak dapet-dapet sih? Gimana ya? Mana obatnya ketinggalan? Udah setengah jam nih. Mana ya? Nggak pada mau ngambil sih. Bang, tolongin saya bang. Bang, tolongin saya. Kenapa mbaknya kenapa? Tolong anterin obat ini bang. Tolong anterin. Bang. Waduh mbak, maaf mbak, saya udah mau pulang nih mbak. Obat bapak saya ketinggalan nih bang. Ini butuh banget bapak saya obatnya bang. Gimana ya mbak, saya udah nggak mau narik, saya udah capek, saya mau pulang, mau istirahat mbak. Bang, nih bang, saya kasih uang 2 kali lipat nih bang. Ketinggalan bang. Tolong bang. Ya udah mbak, kalau gitu, yaudah saya nyalain aplikasi dulu ya mbak ya. Di mana alamatnya mbak? Jalan Kebangsaan nomor 37 bang. Di sini ya mbak ya? Iya bang. Oh, yaudah ini mbak ya. Coba deh bang ya. Udah mbak. Sebentar ya bang. Ya, Makasih ya bang. sama mbak. Hati ya bang. Ya. Ini bener nggak sih jalannya? Sepi amat ya jalannya ya. Perasaan tadi kayak ada yang lewat. Tapi katanya jangan oleh ke belakang. Penasaran. Gak ada orang tapi. Mungkin gue salah lihat kali ya. Ih. Banget sih tadi. Lagian ngapain sih gua nengok-nengok? Kata orang sini kan, kalau lewat jalan sini jangan nengok-nengok belakang. Syukurlah.
saya gas terus motor saya. Pokoknya saya mau cepat keluar dari kebun ini. Saya yang terus terang udah nggak mau ngeliat begituan lagi. Mudah-mudahan cepat sampai deh ke tempat. Aduh, apaan tuh tadi? Perasaan tadi gue ngeliat ada orang pakai baju merah. Nengok gak ya? Tapi kalau kata orang-orang, kalau gue nengok ke belakang, gue bakal digangguin. Nengok gak ya? Lebih baik gue aja nggak usah nengok, daripada nanti gue diganggu. Permisi. 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 Oh iya ya. Oh iya. Jangan Pak Bagas. Iya benar. Ini Pak, saya ngantar obat dari Mbak Yuni Pak. Oh iya. Iya, saya ketemu. Lupa Pak. Mas kenapa kok? Kayaknya pucat gemeteran itu sih Mas. Ini Pak, tadi saya lewat jalan situ Pak. Saya digangguin sama setan baju merah Pak. Kirana Pak. Baju merah. Oh, Mas pasti lewat itu ya? Yang kebun situ ya Mas ya? Jaga kebun itu kan? Iya Pak. Itu, ini Mas beneran itu kalau daerah situ agak angker Mas. Nengok-nengok ke belakang ya? Iya Pak, saya nengok belakang tadi Pak. Mas itu kalau lewat situ suka digangguin Mas. Waduh. Iya. Iya Pak. Emang ada jalan lain Pak selain jalan situ Pak? Ada. Tapi agak muter sih. Nanti Mas jangan lewat yang kanan lagi ya. Langsung ambil yang ke kiri pas di ujung jalan itu. Oh iya Pak. Iya, Tapi Pak. agak muter Mas. Ya udah kalau gitu Pak, saya buru-buru. Saya permisi ya Pak. Selamat malam Pak. Oh iya. Hati-hati. Iya Pak. Kalau kata orang, pantangannya jangan gini, jangan gitu. Udah deh, ikutin aja. Takutnya ntar kayak saya. Sebuah kejadian langka dan memerlukan skill tinggi. Bagaimana tidak, seorang penumpang wanita merias wajahnya sendiri saat berada di atas motor Abang Ojo. Kalau nggak karena skillnya, mustahil membuat alisnya bagus kayak gitu. Atau bulu matanya jadi lentik cetar begitu ya kan? Awas tuh Mbak, pakai lipstiknya jangan sampai belepotan. Sebuah momen mengharukan tertangkap kamera netizen, di mana seorang bapak ojo sedang makan siang dan di HP-nya sedang video call dengan istrinya yang juga sedang makan siang. Diketahui bapak ini narik ojol di kota, sementara istrinya berada di kampung. Momen ini menimbulkan rasa cemburu netizen yang melihat betapa mesranya bapak dan istrinya makan bersama meski beda kota. LDR nih ceritanya ya Pak, tapi tetap romantis. Saya pernah dapat orderan orang tua yang tingkahnya dan kelakuannya bikin saya pusing. Ya namanya juga orang tua, kita harus ekstra sabar. Permisi, dengan Bapak Imam tujuan Cempaka Putih. Iya bang, saya pesen, tapi bukan saya yang naik, ibu ini yang mau ke Cempaka Putih. Oh ibu ini? Iya. Maaf Pak, kok ibunya nggak dipakein jaket ya? Soalnya kelihatan sakit. Soalnya saya nggak punya jaket yang seukuran dia. Oh gitu ya? Iya. Maaf, nanti saya di sana ketemu sama siapa ya? Soalnya biar enak kalau nanti ada yang jemput ibu ini. Saya nggak tahu bang. Saya hanya nolongin ibu ini. Saya nemu alamat di kantong dia, Jalan Jambu nomor 52, Cempaka Putih. Oh gitu? Iya. Tapi ini sesuai dengan titik alamatnya kan? Iya betul sih.
Bu, ibu diantar sama abang ini. Nanti ibu pegangan, hati-hati di jalan ya. Tuh kan bang, abang bingung kan? Saya juga bingung bang, soalnya dia itu saya tanya manggut-manggut doang. Bingung saya jadinya, saya juga nggak tahu dia udah makan apa belum. Kayaknya pikun deh dia bang. Soalnya manggut-manggut saya tanya. Ya udah, mari Bu. Ya ibu ya. Ini helmnya Bu, dipakai. Ibu namanya siapa? Ibu inget nggak? Kemarin Ibu pergi sama siapa, Bu? Bu? Wah, gawat nih. Dapat penumpang, ditanya malah diem aja. Mudah-mudahan alamatnya benar dan gak nyasar. Bu! Awas jatuh, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Bu, tunggu, Bu. Bu, Ibu mau kemana? Ibu mau sama Bira. Panci ibu tuh sama Bira, nggak dibalik-balikin. Bira itu siapa, Bu? Ibu tahu rumahnya? Bu, Bira itu rumahnya bukan di sana, Bu. Tapi di sana. Ya udah, sekarang kita ke rumah Bu Ira, naik motor aja. Ayo, Bu. Maaf Mbak, numpang nanya, kalau Jalan Jambu nomor 52 di mana ya? Jalan Jambu ya? Di mana ya? Kayak pernah denger deh. Soalnya saya disuruh anterin ibu ini ke Jalan Jambu nomor 52. Tapi saya udah muter-muter sini, nggak ada Jalan Jambu Mbak. Adanya Jalan Batu-Batuan. Bentar. Di mana ya? Oh, kayak deket isi ulang air deh, Mas. Tapi namanya bukan Jalan Jambu, tapi Gang Jambu kali. Gimana kalau saya antar aja? Kasihan lihat ibunya. Boleh Mbak, makasih sebelumnya. Iya. Alhamdulillah Bu, akhirnya ketemu. Lu gimana sih mau bawa ke sini? Lah, alamatnya ke sini, Bu. Gang Jambu nomor 52, ya kan? Iya, ini emang bener Gang Jambu nomor 52. Tapi kan saya nggak kenal sama ibu ini. Ibu benar nggak kenal sama ibu ini? Enggak lah, ngelihat aja baru ini. Kalau disuruh bawa orang, tanya dulu ke rumah siapa, ketemu siapa, baru dibawa ke sini. Maaf Bu sebelumnya, soalnya saya juga disuruh sama bapak-bapak nganterin ibu ini. Dia juga nggak kenal. Kalau nggak kenal jangan bawa-bawa aja bang, emangnya paket. Udah, saya banyak kerjaan. Udah sana bawa pergi. Ibu makan dulu ya. Pasti Ibu lapar. Halo Pak Imam. Ya, halo bang. Pak, ini saya udah sampai, tapi alamatnya salah. Dan di sini nggak ada yang kenal, Pak. Loh, salah. Saya udah sesuaiin titik alamat rumah ibu itu bang. Kalau gitu, udah nggak tahu deh harus gimana lagi. Duh, saya jadi bingung nih Pak. Mau diantar kemana ya? Iya ya. Kalau diantar ke sini lagi, rumah saya nggak bisa nampung dia bang. Atau abang bawa aja dia kantor polisi. Biar dibantu sama polisi gimana-gimananya gitu. Ah? Kok kantor polisi, Pak? Dah, emang mau gimana lagi? Aduh, ntar coba saya pikir-pikir dulu deh, Pak. Kalau kepepet, ya terpaksa saya bawa ke polisi. Tapi orderannya saya selesaikan ya, Pak.
Iya bang, makasih ya. Nanti saya tambahin uang tipnya dari aplikasi. Iya Pak, makasih ya Pak sebelumnya. Ya sama-sama bang. Ya, saya jadi ragu. Jangan-jangan ibu ini ngelantur. Terus saya berpikir gimana caranya untuk nganter ibu ini. Lia, Lia, Lia kemana Lia? Maaf Bu, Lia kemana? Lia siapa ya Bu? Lia sekolah ya? Iya, dia sekolah. Lia itu anak ibu. Lianya kemana Lia? Ibu kangen sama Lia. Ibu kangen sama Lia. Ibu yang sabar ya. Ibu nggak usah khawatir. Ibu nanti saya anterin sampai rumah. Terus nanti ibu kan ketemu sama Lia. Ya Bu ya. Bu, Ibu lihat saya. Nama saya Wisman. Nama ibu siapa? Ibu inget nggak? Saya nggak ingat. Udah lupa. Kasian banget ibu. Masa orang sakit kayak gini harus saya bawa ke polisi? Tapi nggak mungkin kalau saya bawa ke kontrakan. Saya nggak bisa ngurusnya. Tapi ibu ini mirip sekali dengan ibu saya. Bu, ibu mau pulang? Apa ini? Itu alamat ibu. Jalan Jambu nomor 52 Cipaka Putih, Ciputa Timur, Tangerang. Astagfirullahaladzim. Bu, ternyata kita salah alamat. Bapak itu kirim alamatnya ke Cipaka Putih, Jakarta Pusat. Pantesan kita nyasar Bu, nggak ketemu-temu. Ya udah, sekarang Ibu saya anterin pulang. Tapi makanya dihabisin dulu ya. Alhamdulillah, ternyata alamatnya bener. Bu, kita udah sampai, Bu. Ini rumah Ibu kan? Bu. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum. 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 Kayaknya nggak ada orangnya, dia pada pergi semua. Bu, kayaknya rumahnya kosong, nggak ada orangnya, Bu. Apa jangan-jangan ibu ini pergi ya? Gimana kalau ibu tinggal sama saya? Ibu mau kan? Tapi kontrakan saya kecil, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Sambil nanti kita cari keluarga ibu. Ya deh, Bu. Ibu! Ibu!
Ibu kemana-mana loh. Ibu kenapa pergi? Ibu baik-baik aja kan? Hah? Ibu baik-baik aja kan, Bu? Abang yang nganter ibu saya. Iya, Mbak. Abang ketemu ibu saya di mana? Di Tanah Abang, Mbak. Tadi ada bapak-bapak baik yang order ke saya, suruh anterin ibu ini ke rumahnya. Cuman tadi kita sempat nyasar ya, Bu. Ya Allah, Tanah Abang, Bang. Jauh banget, Bu. Abang pasti dimana sama ibu saya? Enggak kok, Mbak. Kalau gitu, Abang masuk dulu ya, Bang. Saya pengen dengar cerita dari Abang. Boleh masuk dulu, Bang? Iya, Mbak. Ayo, Bang. Masuk dulu ya, Bang. Itu foto saya sama ibu seminggu yang lalu, Bang. Maaf ya, Mbak. Saya cuma ingin memastikan apa benar Mbak keluarga dari ibu ini. Enggak apa-apa, Bang. Saya senang kok. Akhirnya ibu bisa ketemu. Kami udah lapor polisi. Tapi saya bingung kok Abang bisa tahu nama saya ya? Ini, Mbak. Dari kertas ini dibawa sama ibu. Kalau nggak ada kertas ini, mungkin saya nggak tahu alamat sini. Oh, ini tulisan ponakan saya, Bang. Oh iya, Mbak. Saya mau tanya, ibu sakit apa ya? Semenjak Bapak meninggal, ibu kayaknya kaget, Bang. Linglung. Terus lupa-lupaan. Selalu ngomong kejadian yang dulu. Maaf loh, Mbak, sebelumnya. Semoga ibu cepat sehat ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi, Mbak. Bu, Assalamualaikum. Abang tunggu. Nih, buat Abang. Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Saya ikhlas kok nolong ibu. Bentar, tunggu ya. Sebentar aja, bentar. Ibu di sini aja ya. Ibu kan sekarang udah ketemu sama keluarga ibu. Ibu yang sehat. Ini buat Abang. Tolong diterima. Saya Apalagi nih, Mbak. Aduh, beneran, Mbak. Urusan terima kasih, saya ikhlas. tolong terima ya, Bang, sebagai rasa bentuk terima kasih saya karena Abang udah nganterin ibu. Please. Udahlah, Bang. Terima aja. Rezeki nggak boleh ditolak. Ayo, terima. Baik, Bu. Makasih ya, Mbak. Bu. Ibu jaga kesehatan ya. Kalau begitu saya permisi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Alhamdulillah rezeki. Setelah sampai di rumahnya, akhirnya ibu itu ketemu sama anak. Saya plong banget. Kalau sampai nggak ketemu, saya nggak tahu lagi apa saya bisa ngerawat ibu itu. Tapi alhamdulillah, akhirnya Allah kasih jalan buat saya. Halo, nama saya Gilang.
saya pernah dapat customer yang banyak maunya. Tapi berhubung lokasinya dekat dari tongkrongan, ya udah saya ambil aja. Ibu Jubi ya? Nah, tunggu sebentar ya Bang ya. Kakak Dava. Yuk, yuk. Ini langsung mau ke supermarket depan kan, Bu? Enggak sih Bang, kita muter-muter aja ya. Muter. Aduh, nggak bisa Bu, saya kan ngojol. Cancel aja ya. Deket kok Bang, kita cuma ke depan, belok ke kanan, terus ke kiri, ke sini lagi. Ya, tetep aja Bu, nggak bisa. Sama aja, deket kok nggak jauh. Anak saya itu kalau makan maunya sambil muter-muter. Oh ya udah, tapi sekali aja ya Bu ya. Udah, yuk, apa nih? Siapa makan ya? Kan kita udah jalan-jalan. Tadi janjian sama ibu mau makan kan? Jadi harus makan. Ayo, anak pintar. Enak nggak? Enak kan? Bang. Bang. Hai. Pelan-pelan. Ya biar cepat sampai Bu. Nggak usah buru-buru Bang. Saya kan sambil nyuapin. Ya. Ayo. Dapat mau apa? Mau ayam atau mau telur? Bu, nih anaknya mau diem nih Bu. Abang pelan-pelan aja makannya. Odong-odong aja jalannya pelan. Aduh, ibu. Aku kan ini ojol Bu, bukan odong-odong. Makan abang tetap saya bayar. Ya biar dibayar juga. Buang waktu juga Bu, saya mau narik nih. Masih banget sih abangnya. Ayo cepet, makan. Ayo cepet. Biar cepet habis, biar cepet selesai sampai rumah. Ya? Ya, udah sampai ya, ganteng ya, udah ya. Belum. Nggak bisa Bu, mau lanjutin lagi. Ya, tapi kan masih anak saya belum habis. Tetep Bu, nggak bisa Bu. Jadi deh, saya tambahin jadi 17.000 ya. Tadi kan 12.000 tuh, saya tambahin 5.000, gimana? Ah, nggak deh Bu deh. Mending saya narik aja. Jadi 20.000. Enggak ah, nggak bisa. Kalau ini mau. Oh ya udah, tapi satu kali putaran aja ya. Ya, yang penting nasi anak saya habis. Oh ya udah, ayo udah narik ya. Udah. Emon, jalan Bang. Ini orang banyak maunya banget. Kita muter-muter ke sana ke sini. Kok sekarang pakai musik sih Bu? Udah kayak odong-odong aja. Lah, odong-odong kan emang pakai musik Bang. Masa abang saya bayar lebih nggak mau nyetelin musik buat anak saya? Ya jangan gitu juga kali. Kan biar anak saya seneng sih Bang. Aduh,
banget sih. Udah, turun aja deh Bu kalau gitu Bu. Ntar dulu. Udah kalau di aplikasi udah sampai nih Bu. Udah muter-muter jauh banget. Ntar dulu ah. Waktunya masih banyak Udah ya, Bang. Udah ya. Abangnya udah capek nih. Mau narik lagi udah ya, turun ya. Bapak udah ya, turun sini ya. Udah, orang capek abangnya udah ya. Iya kan, Bapak kan. Dapat. Itu ada anak-anak main layangan tuh. Bapak mau main layang-layangan dong. Bapak mau main layangan? Yaudah yuk, kita turun yuk. Yuk, bentar ya. Yuk. Yuk. Pelan-pelan. Yuk. Dek, kita boleh nggak bikin layangan? Boleh Tante beli layangan aja di sana warung depan. Bikin deh, ya. Boleh Tan, di warung di depan aja. Dafa, Ibu beliin Dafa layangan dulu, Dafa tunggu sini ya. Bang, kalau beli anak kayak layangan dong. Abang jalan ke depan, di depan sana tuh ada warung. Nah, di warung itu ada yang jual layangan. Ya nggak bisa buat saya tugasnya nganter doang. Ditolongin deh, ya. Ke sana kan Nih, saya kasih. tuh. Ini. Berapa ya? Beliin aja layangannya 3, kembalinya ambil buat apa? Udah sampai ya. Sampai ya. Kita turun ya. Bisa ya? Udah ya. Lagi Bu. Udah sampai ya. Ya. Ih, udah ya. Udah ya. Nggak usah, udah. Ya. Udah ya. Saya berdoa sama Tuhan supaya saya jangan sampai lagi dapat orderan yang kayak gini lah. Intinya biar kaya juga banyak maunya. Moga ah. Kali ini penumpang ojol ini mengalami sensasi menggunakan baling-baling bambu itu loh. Kalau kakak yang naik ojol ini, kaca helmnya yang berputar-putar. Hah? Terbang dong? Oh, tentu tidak. Yang ada pakai helm ini makin pusing karena goyang-goyang. Diganti dong abang, jangan dipakai lagi helm itu. Kasihan penumpangnya. Buset deh. Buset. Weh. Ngapain sih abang? Itu abang. Saat orderan lagi anyep alias sepi, abang ojol ini punya kegiatan lain yang di luar kebiasaan umum. Kalau teman-temannya main game online atau catur di base camp, abang kita yang satu ini memilih membubarkan tawuran yang akan terjadi. Terlihat di video saat adik-adik sekolah menengah mulai bergerombol dan mulai saling teriak, tiba-tiba abang ini bawa tiang bambu langsung mengejar mereka, lalu membubarkan gerombolan anak-anak tanggung itu dibantu warga. Satu tindakan heroik, karena tawuran seperti ini seringkali membawa korban, dan abang ini mencegah korban jatuh. Buset deh. Buset. Ngapain sih abang? Itu abang.